Aku sangat ketakutan saat menyadari sebuah pisau tajam mengarah padaku. Aku berbalik dan memeluk erat kakakku. Karena takut, aku terus mundur selangkah, tetapi tanpa sengaja jatuh ke kolam renang bersamanya. Para orang dewasa segera menyelamatkan kakakku, tetapi aku terlupakan di dalam air. Hari itu aku berpura-pura makan. Kakakku melihatku dan mengambil sepotong bayam, lalu menjulurkan lidah untuk memprovokasiku. Aku menjadi marah dan mulai makan bayam dengan gigitan besar. Orang tua kami sangat terkejut. Mereka ingin menghentikanku, tetapi wajahku mulai menunjukkan kelainan. Aku dilarikan ke rumah sakit. Chip di wajahku sudah rusak karena bayam yang tadi aku makan. Ibu menatapku dengan cemas. Hal ini membuat kakakku iri karena aku hanyalah robot. Setahun yang lalu kakakku terluka secara tidak sengaja dan menjadi pasien koma. Untuk menghibur ibu, ayah membawaku kembali. Awalnya ibu tidak bisa menerimaku. Dia menolak untuk mendekatiku, bahkan mengunciku di dalam lemari. Untuk menyesuaikan diri dengan keluarga ini, aku mulai belajar minum air dan makan makanan. Melihat mie yang menempel di dekat mulut ibu, aku tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa geli untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, ibu memutuskan untuk secara resmi merawatku. Aku memeluknya, berpikir akhirnya aku punya rumah. Tetapi tak lama kemudian bangunnya kakakku menghancurkan segalanya. Ibu sangat bahagia melihatnya kembali sadar. Aku merasa agak kehilangan. Kakakku tidak menyukaiku. Dia memperlakukanku seperti mainan, bahkan menyuruh ibu menceritakan kisah Pinocchio kepadaku. Aku mendengarkan dengan penuh minat karena pada akhirnya Pinocchio menemukan peri biru, menjadi manusia sungguhan, dan kembali ke keluarganya. Kakakku berkata kepadaku, jika aku memotong rambut ibu, maka aku bisa mendapatkan kasih sayangnya untuk selamanya. Aku mempercayai semua ucapannya. Malam itu, aku mengambil gunting dan ke kamar ayah dan ibu. Kemudian aku memotong sehelai rambut ibu. Mereka pun terbangun dan melihatku melakukan hal itu. Ayah menjadi marah. Dia berpikir jika aku ingin menyakiti ibu. Jadi keesokan harinya, mereka memutuskan untuk mengirimku pergi. Ibu tidak tahan melihatku hancur di pabrik, jadi dia membawaku ke hutan. Aku pikir kami akan pergi piknik. Dengan gembira aku menggelar tikar piknik. Tetapi ibu tiba-tiba berkata bahwa dia tidak perlu pulang lagi. Aku panik, memohon padanya berulang kali. Namun ibu mendorongku pergi dan dia pun pergi. Aku ditinggalkan sendirian di hutan. Aku salah mengira bahwa karena aku tidak cukup manusia, ibu meninggalkanku. Jadi, aku memulai perjalanan untuk menemukan peri biru yang legendaris. Aku ingin memintanya untuk mengubahku menjadi anak sungguhan. Aku mengemudikan pesawat ruang angkasa ke ujung dunia yang legendaris. Di sana, akhirnya aku melihat peri biru. Aku terus memohon kepadanya, berharap dia akan menjadikanku manusia sungguhan. Sebuah keajaiban terjadi. Peri biru benar-benar hidup. Dia mengangkat tangannya dan mengabulkan permohonanku. Keesokan harinya, aku akhirnya kembali kepada ibu. Dia dengan lembut menyisir rambutku. Kami bermain petak umpet bersama. Kami makan kue ulang tahun bersama. Ibu berkata jika dia mencintaiku. Aku berbaring di samping ibu sambil menunjukkan senyum bahagia. Tapi, ketika aku bangun, aku menyadari itu semua hanyalah mimpi. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, silahkan tonton filmnya secara full. Film ini berjudul AI Artificial Intelligence yang dirilis pada tahun 2001.